apa ya, ketika kita sudah berjanji, sudah ngedip waktu, waktunya orang lain, ya kita berkomitmen di situ. Oke. Ngono. Kak sing sito lho kamu mau takoni, Cuk. Oleh sito ya sito kan kata macam ngono lho, tidak ada perubahan. Mewakili banget emosi ini. Iya dong. Jadi apa yang ku hadapi senior yang sudah senior lakukan selama pelatihan, baik yang di sekolah di SMA 10 maupun yang ada di balai kota di selama 6 bulan itu, serius demi Allah tidak ada apa-apanya dengan ketika kita sudah lulus kuliah masuk kerja. Nah, kembali lagi di konten berbaris, berbincang bareng senior inspiratif. Ini konten ke-8 nih. Konten ke-8. Oke. Nah, sebelahku langsung ada Bang Ajib. Perkenalan langsung aja, Bang. Ini kamera. Oke. Salamnya gimana ya? Di sininya, halo teman-teman, saya Ajib Syahrian. Kalau di PPI saya dulu 2009, PPI Kota Malang, terus sekarang di Surabaya. Sekarang di Surabaya. Betul. Nah, Bang, PPI 2009. Betul. Ke 2017 sih biasanya memang aku compare, Bang. PPI bidang tamu sama PPI ku tak compare. 2017 aku, Bang. Oke. Aku 2017 berarti ya lumayan. Iyalah. Lumayan. Dari 2009 ke 2017. Aku pengibaran kamu belum lahir paling. Oh enggak, Ding, sudah, Ding. Sudah, aku 2001. 2001 ya. Aku masuk SD lah, SD-an. Oke, Bang Ajib, makanya Bang Ajib. Oke. Bang Ajib PPI 2009. Kalau boleh tahu, Bang, SMA mana, Bang? SMA 10. SMA 10. Ya, SMA 10 rumahnya berarti di Saujajar. rumahnya Saujajar. Biasanya memang anak SMA 10. Yes. SMA 10. SMA 10 PPI 2009. Terus Bang, iki aku tetap mau tanya ini. Aku juga banyak temanku SMA 10. Sekarang kan SMA 10 terus ada yang Taruna Nala. Betul, gitu. betul. Dulu kan berarti SMA 10 apa, Bang? Namanya apa? Sudah. Waktu itu jadi ketika saya kelas 3, itu yang kelas 1 adalah angkatan pertama Sampurna Academy. Sampurna Academy. Betul. Jadi sebelum Taruna Nala itu SMA 10 itu adalah Sampurna Academy. Nah, sebelum itu ya sekolah negeri pada umumnya. Oke, berarti Bang Ajib daftar PPI kelas 3. Jadi kelas 2 itu waktu itu sudah daftar, nggak keterima ketika pantogate. Karena waktu itu berdiri berapa ya? Setengah jam lah. Terus gagal karena waktu itu habis jatuh. Punggungku nggak kuat. Cedera di punggung lah intinya. Oke. Nah, kelas 3 itu niatku ya wis lah ya. Ya wis aku tak mengantarkan junior-juniorku lah kok keterima. Oke. Jadi boleh nggak sih Bang cerita 2009 karena aku nggak tahu Bang 2009 ini seperti apa di Malang paskibraka. Aku bener-bener si SD kan Mas. Boleh nggak sih Bang siapa yang ceritakan aku kok bisa daftar terus gimana mengenal paskibra di sekolah sampai jadi paskibraka. Oke. Jadi hal pertama yang paling ku ingat waktu itu aku diajak masuk paski karena dianggap posturnya cukup. Oke. Dan terus habis itu ya keterima, ya wis ikut ngalir aja wis, nggak ada ekspektasi apa-apa. Dan waktu itu ya agak-agak minder juga karena minusku wis lumayan untuk kelas 1 SMA itu wis -2 -3 lah waktu itu. Ya faktor keadaan jadi ya sudahlah. Ya waktu itu seneng aja, posturmu bagus dek, kamu nggak mau ikut paski dan, wih dipuji nih. biasa senior pencari bakat. Ya, dan kebetulan yang memuji senior cewek. Oke. Gitu, jadi ya wis lah ya. Ikut. Jadi ikut 2009. Masuk SMA berarti 2000. Masuk SMA itu 2007. 2007 diajak, 2008 seleksi pertama nggak keterima di SMK 2 di Jalan Bandung. Wis setelah nggak keterima ya wis lah, aku waktu itu hanya berorganisasi saja. Ya wis nambah pengalaman Pak. Terus habis itu masuk kelas 3 wayai pendaftaran. Nah, Bang Jojon, Bang Tiar itu ayo dikoordinir yang junior ayo ikut. Waktu itu Bang Jojon PPI awal. PPI ya belum pengurus lah, tapi waktu itu masih aktif PPI melatih. Ya wes, niatku adalah mengantar juniorku. Oke. Wis gak ada ekspektasi apa-apa. Malah keterima. Karena mungkin keikhlasan nih gue. Keikhlasan. Hidup ini harus ikhlas. Oke. Selama pelatihan ini Bang, berapa bulan Bang? Apa sudah 6 bulan atau masih kurang?
Waktu itu 6 bulan. Oke, Jadi 6 bulan bulan. 8 dikurangi 6 mulai bulan Maret waktu itu. Jadi pendaftaran kalau nggak salah Januari, Februari itu seleksi segala macamnya. Maret itu pertama sekali latihan, pertama kali ngumpul di SMK 2 ini. Oke. Terus di Dinas Pendidikan Kota Malang, seberangnya pintu masuknya UB Jalan Veteran. Terus latihan di situ, geser ke SMA 8, geser ke SMK 2 lapangannya, sempat ke SMA Brawijaya lapangannya, terus habis itu baru Desba, waktu itu masih ada Desba. Iya. Desa Bahagia, terus lanjut ke Ronggolawe. Ronggolawe baru masuk ke Balai Kota. Bang, aku pengen tahu Bang, 2009 itu gimana Bang? Ceritanya mungkin ada cerita-cerita yang mungkin nggak bisa melupakan ketika pelatihan itu kan pasti. Boleh nggak sih Bang diceritakan? 2009 itu gimana? 2009 itu waktu itu gini. 2009 podo koyo 2009. Itu inget banget itu. Waktu itu kata Bang Agus. Kenapa ya? Karena aku lupa ingat ya waktu itu. Tapi yang jelas latihan itu ya masih keras ya. Aku ingat banget tidak menghabiskan roti sisir. Jadi aku ditampar iki handuk basah sama Bang Agus. Bang Agus. Karena tidak menghargai makanan mungkin. Ya. Kayak gitu. Betul. Nah, terus yang latihan ya wis lah. Maksudnya waktu itu masih main fisik. Waktu itu aku ya pernah terlambat latihan di Rampal. Jadi ketika aku terlambat bersama 3 orang yang lain, semuanya latihan. Aku dan berarti 4 orang ya. 4 orang ini karena terlambat kita dihukum lari di lapangan tanah liat Rampal itu. Ya wis dari awal latihan jam 3 sore sampai selesai jam 5 itu aku dapat 28 putaran. 8 putaran. Oh ya, jadi perkelihatan PBB ya, aku lari muter ngono-ngono. Jadi ketika aku jalan dibengoki. Siapa suruh jalan? Itu kalau sampai maraton bisa sampai di Loh, aku half maraton loh. Dan sampai sekarang rekor itu tidak pernah terpecahkan untuk diriku sendiri ya. Oh, berarti sempat latihan di Rampal Bang ya? Sempat latihan di Rampal. Oke, karena aku 2017 tidak pernah latihan di Rampal Bang. Oke. Aku di sekolah-sekolah SMA 8, SMK 2. Ya. SMK 2, SMA 5, SMA 8 gitu-gitu sih. Oh, berarti karena SMA 2009 hukuman tuh fisik, Ya, lari, terus juga kalau nggak kenal satu sama lain mungkin harus dipaksa mengenal. Oh ya, betul. Itu. Nah, gini Bang, kan masih dulu ada Lokmas, ada Desba. Betul. Sekarang itu masih nggak ada Bang. Eman. Ya, boleh lah nanti diceritakan Longmas atau Desba, cerita-cerita yang lucu atau cerita-cerita yang pengen diulang atau bahkan nggak pengen diulang. Boleh lah diceritakan Bang. Long March itu ke Pakis dari Balai Kota. Enggak ding. Aku lupa ingat. Bukan di Balai Kota tapi di Pakis intinya finish. Nah, terus kita jalan menyusuri sungai di bawah jembatan Sulfat. Wis eling banget iku. Oke, jalan kaki. Ada momen reguku waktu itu aku Pak RT ya, Pak RT 1 lah nggak salah. Itu kan waktu itu nggak carrier. Talinya putus dan itu cewek. Jadi aku bawa carrierku dan aku harus membopong carriernya dia. Aku jalan lewat sungai. Iku untung kalinya asap, kalinya terus. Wow, kita selesai sudah. Enggak, cuman ya syukurlah waktu itu kan pada akhirnya ketika jadi PPI, ketika aktif waktu itu sebelum Long March, sebelum Desba kita ada penyisiran lah, cek pasti. Di situ aku paham, kenapa kok waktu itu kok bukan nekat ya, ternyata sudah diperhitungkan. Ya, maksudnya kita tahu kita jalan lewat situ rutenya seperti yang memang sama senior sudah dipersiapkan. Nah, nggak moro-moro lewat sini nggak mungkin dong. Itu terus itu Long March itu paling diingat. Terus selebihnya ya wis lah, Long March pada umumnya kita latihan PBB di sana kebersamaan. Lanjut ke Desba itu di Karangploso. Di SMA 1 Karanglo nggak salah ya. Oh, di sana. Iya. Oh, enggak di Bangkit berarti. Belum. Oke. Ya wis di situ di belakang sekolah. Aku lupa ingat sekolah di Ngijo daerah situlah. Terus itu yang paling diingat adalah hujan deras. Lapangan itu banjir.
iku tenda mako sampai rubuh. Tenda panitia tuh rubuh. Aku iling banget. Padahal tenda paling proper adalah tenda panitia. Ya, iku rubuh. Jadi pada akhirnya kita semua diungsikan ke SMA. Aduh, SMA 1 Karangploso. Kalau tidak salah loh ya. Bis. Itu hari kedua, 4 hari lah nggak salah. Ya. Itu hari kedua. Jadi 2 hari selanjutnya kita ya wis ngono iku lah tidak jelas. Nah, cuman itu yang diingat pertama adalah desaku banjir. Yang paling kuingat pertama adalah waktu itu ada instruksi membawa sejumlah barang bawaan. Ada salah satu barang bawaan itu adalah salah satu poin membawa barang pribadi. Wis. Oke. Temanku satu RT membawa foto pacarnya. Gue ngapain sih? sorry. Senior 2019, 2009, sorry. Aku iki memang gak kebayang aku, Bang. Dan foto itu adalah di Pigora kecil. Digawa terus. Kenapa nggak iki? Itu kan barang pribadi. Yo dikatakan salah tidak benar, tapi ini salah. Biasanya Bang, kalau aku barang pribadi kan mungkin obat-obatan. Betul. Terus Celana dalam, Oke, ya. Mungkin pembalut untuk perempuan. Ya. Terus alat sholat lagi. Ya. Ini Pigora foto pacar dan itu ya padahal tidak menikah mereka loh. Endingnya nanti juga asing. Iya. Oke. Itu hukumannya adalah disembunyikan dengan ditimbun. Pinter loh Di karier itu. di karier. Nah, itu ngeduk di bawah terpal, ditimbun dan ditutup terpal. Iku wis aman deh. Terus setelah malamnya semuanya berkumpul di tengah, jirina kan. Terus pengecekan barang bawaan, tutup. Terus appealing banget kalau tidak salah Adibah itu SMA 2 2008. Sebetulnya seangkatan sama aku, tapi karena aku masuknya kelas 3, Adibah kelas 2. Bang, ada yang mbak foto. Hah? Wah, salah panggang, rame. itu biasanya mungkin kalau dia tidur itu taruh bawah bantal. Mungkin kagak bisa tidurnya kalau nggak ada fotonya. Oke, bawa foto. Wes, ikut terus akhirnya waktu itu aku dan Ica Mirza itu Bu RT ku dan Pak RW ku sama Pak Lurahku habis sudah. Iya, tanggung jawab lah. Ya, makanya kok bisa. Karena kan memang kalau yang nggak Despa ini kan kita dibagi per RT. RT itu kelompok 1 sampai 8 dulu. Betul. Terus ada RW 1, RW 2, RW 1 ini 1 sampai 4. 1 sampai 4, terus 5 sampai 8. Oke. Gitu. Nah, itu RW terus ketuanya angkatan itu namanya lurah. Pak Lurah, betul. Lurah kayak gitu. Makanya kita terus susun rapi itu. Maksudnya anak-anaknya itu pasti Pak RT atau apalagi itu tanggung jawab bawa barang apa itu tanggung jawab Pak RT. Yes. Jadi Pak RT report ke RW ke lurah kayak gitu. Betul, sangat betul. Kok bisa? Kan kelolosan Pigora foto. Ya, maksudnya kita kan percaya satu sama lain. Ya. Betul. Cuman pada yang banget dia tuh dipanggil jalan jongkok lah intinya. Oke. Gitu. Cuma karena dia dihukum jalan jongkok keliling lapangan Desba. Semalam suntuk waktu itu. Lapangan Despa itu kalau dulu sebutnya lapangan hitam. Oh iya, lapangan hitam. Tidak boleh melewati lapangan hitam. Ya. Itu lapangan hitam itu kayak lapangan intinya kita olahraga di situ, makan berkegiatan di situ kayak gitulah. Nah, Despa itu Bang ya. Yes. Nah, setelah Despa kan pelatihan enak nih, maksudnya pelatihan akhir. Ya, betul. Mungkin di diaspora atau di balai kota. Di balai kota. Nah, gini Bang, apa yang sampean ambil dari pelatihan sampai pengibaran lah. Kalau pengibaran jelas pasti finalnya di situ. Oke. Apa sih yang sampean ambil dari pelatihan selama 6 bulan? Terus juga kegiatan-kegiatan kayak pelatihan awal, long march, Desba sampai yang di balai kota kan itu kayak kesusun banget kan Bang? Ya. Awalnya orientasi nih, terus latihan-latihan yang di sekolah-sekolah pindah-pindah. Bertahap lah ya. Terus pelatihan ini ada fisiknya dulu, PBB dulu, terus endingnya nanti di balai kota. Apa sih Bang yang sampean dapat dari itu? Kan apalagi itu masih masa SMA kan? Dengan lingkup kita harus kompak dengan yang nggak tahu sama sekali. Betul, terus harus kompak, harus tahu dia seperti apa. Nah, itu gimana sih Bang? Apa yang sampean dapat? Ini ada momen personal dan momen bersama ya. Momen personalnya adalah yang paling kuingat. Aku ulang tahun tanggal 7 Agustus. Oke. Itu waktu latihan. Jadi tahun 2009 aku pas 17 tahun. Oke. Ya, ngerti lah umur piro lah ya. Kelahiran piro. Jadi aku sweet 17 di balai kota. Wis. Oke. Lagi latihan. Jadi waktu itu
entah ya gimana ceritanya lah, intinya waktu itu aku salah. Oke. Jadi aku harus posisi push up sekian lama, aku lupa berapa lama. Aku meliu-liu belit kepanasan wis ngono lah. Terus ketika sebelum pulang baru habis itu, oke, Aji berdiri. Wes, baru ya wes. Kita cekok selamat ulang tahun, dia ulang tahun 17. 17. Wes itu momen personal. Paling diingat dan waktu itu ya aku punya arek saiki ngomong crush. Ya wis waktu itu ngantri dia pulang sampai ulang tahun ya. Padahal tidak jadi. Lama-lama podo ae asli deh. Terus habis itu momen yang selanjutnya adalah apa yang ku dapat selama paski. Iya, paski beraka. Itu masuk ke dalam alam bawah sadar. Yang pertama adalah waktu. Oke. Itu sangat berhubungan dengan pekerjaan. Aku adalah penyiar radio, aku adalah MC, terus habis itu ya apapun lah. Aku waktu itu sempat jadi wartawan juga, sempat jadi penulis. Jadi sampai sekarang ketika aku bekerja, aku harus datang 1 jam sebelum acara. Oke. Baik MC ataupun ya kalau siaran mungkin karena lebih terjadwal setidaknya setengah jam. Kan itu adalah aturan ketika jadi capas. Nah, datang ya 1 jam sebelum latihan tuh harus sudah siap berangkat lah itu. Betul. Itu satu. Yang kedua adalah soal makanan. Jadi setelah lulus kuliah waktu itu sempat merasakan susahnya bekerja di rantauan. Ya sebetulnya aku dari Malang ke Surabaya aku deket lah ya. Cuman waktu itu aku merasakan ketika pertama kali masuk fresh graduate gajinya sedikit. Cuman aku ngikutin itu karena ya wis ini passionku. Aku suka dengan dunia jurnalistik. Aku merasa dihargai dengan skillku MC dan ya wis waktu itu kerja gajiku waktu itu sangat itu kan sedikit lah. Jadi sama uang kos sama uang makan tuh ngepas banget. Ya wis dari situ aku merasakan betapa berharganya makanan yang ada di depanku. Benar. Itulah kenapa ketika dulu ada instruksi habiskan makananmu, sangat wajar. Oke. Jadi itu benar-benar intinya waktu itu 2015 pertama kali datang ke Surabaya, budgetku makan satu porsi adalah Rp5.000. Rp5.000. Ya apa caranya aku iso mangan Rp5.000? Oke. Ya wes, jadi dari situ merasakan betapa berharganya makan. Jadi sampai sekarang iku kayak ya wis ku habiskan makananku. Jadi terus ya sekarang sudah punya anak meskipun masih bayi, ya aku ajarkan bagaimana anakku ini menghargai makanan yang ada di depannya gitu. Bukan karena itu di sana masih ada yang susah, di sana enggak, tapi lebih ke karena ya kita menghargai ini adalah rezeki kita hari ini. Terlepas memang di luar sana masih banyak yang kesulitan tidak bisa makan enak gitu ya, tapi di sisi lain yo kita bersyukur dengan apa yang ada di depan kita, ya itu dihabiskan. Itu yang paling dua itu sih, masalah waktu dan masalah makan. Yang ketiga ya tatak-tatakan mental lain. Ya. Jadi apa yang ku hadapi yang sudah senior lakukan selama pelatihan, baik yang di sekolah di SMA 10 maupun yang ada di balai kota selama 6 bulan itu serius demi Allah tidak ada apa-apanya dengan ketika kita sudah lulus kuliah masuk kerja. Wis. Ketika kita menjadi capas, yang kita lawan adalah senior kita lah gampangannya lah ya. Cuman ketika kita sudah mentas ya bahasanya ya. Bahkan ketika masuk kuliah pun lawan yang kita hadapi adalah diri kita sendiri ngono loh. Dan di paski waktu itu aku diajarkan bagaimana melawan diriku sendiri. Yo, aku lari 28 putaran itu pun yo terlepas itu dipaksa yo. Itu sangat sulit untuk aku ulangi lagi satu. Yang kedua itu sebetulnya menunjukkan kalau aku bisa sebetulnya gitu. Dan yang satu lagi masalah fisik. Ini badanku yang ya aku nggak bilangin badan ini bagus ya, cuman kalau kata orang masih proporsional, ya aku sampai sekarang aku masih push up, aku masih jogging. Jadi beberapa latihanku ketika paski masih aku pakai sampai sekarang dan itu menunjangku untuk bekerja. Oke. Jadi yang kita dapat selama 6 bulan latihan itu mungkin waktu tadi. Betul, masalah suka menghargai makanan. Karena memang apa yang diajarkan senior itu menurutku memang benar-benar ya kehidupan nyatanya aja gitu loh. Ya. Makan kita harus menghargai, betul. nyanyi apa yang di depannya harus kita makan dan kita habiskan. Terlepas itu kalau memang kita latih dipaksa ya kan. Tapi lama-lama juga kita terbiasa gitu. Ya. Dan itu memang sangat-sangat menurutku membuatku lebih baik banget gitu. Betul. Tuh makan terus juga soal fisik. Ya. Itu sangat, apalagi fisik kalau sudah di luar paskibra nggak terpaksa itu kayak males-malesan. Padahal itu sangat itu dia jangka panjang gitu loh. Dan sekarang tuh masih sudah banyak konten-konten soal kesehatan, ngono-ngono.
Ya untungnya salah satu ya untungnya yang bikin aku seneng ikut paski adalah yo kesadaran masalah fisik Oke. gitu. Ya wis itu. Jadi ya lumayan lah Ya, terbawa sampai sekarang ya, Bang. sampai sekarang. Nah, tadi sempat disinggung setelah pengibaran kan balik lagi ke sekolah nih pasti. Pasti. Terus gitu. Kuliah, Bang. Kuliah di mana, Bang? Alhamdulillah di Brawijaya. Brawijaya. Oke, kuliah di Brawijaya. Terus tadi sempat singgung merantau nih, Surabaya. Nah, ke Surabaya ini apa, Bang? Sibuknya apa? Sekarang deh, sibuk sekarang apa? Jadi kalau sekarang penyiar radio Penyiar di radio. Suara Surabaya. Suara Surabaya. Oke, nah, kok bisa sih, Bang? Tiba-tiba kan nggak pernah kepikiran atau memang sudah kepikiran pengen jadi penyiar atau seperti apa? Kalau soal penyiar tuh sebetulnya dari zaman kuliah. Oke. Jadi waktu itu ya kebetulan aku dari keluarga yang sebetulnya serba ngepas lah. Bapakku sudah tidak bekerja semenjak aku SD. Jadi pada akhirnya ya ibuku adalah single fighter untuk urusan ekonomi. Jadi ketika masuk kuliah ibuku berjuang keras untuk bayar SPP gitu. Terus pada akhirnya ya wis lah. Ya aku daripada nganggur-nganggur ngisi waktu luang, aku ikut organisasi waktu itu. Intinya adalah waktu itu jadi seksi acara di kampus. Oke. Seksi acara di organisasi kampus umumnya itu langsung sekalian mandu acara. Oh. Jadi MC lah gampangannya kan. Jadi untuk beberapa acara internal aku mulai belajar ngomong di situ, ngomong sampai pada akhirnya acara lumayan besar, acara konser. Meskipun lingkupnya kampus. Nah, waktu itu manajernya Kelimia Baskara waktu itu tuh lihat. Terus ditawari, iku coba apply. Ya wes dari situ aku MC. Penyiar radio. Cuman kalau dari MC dari 2011. 2011. Jurusan kuliah apa, Bang? Kalau boleh tahu. Hubungan internasional. HI. Betul. Oke, jadi dari event itu tanpa sengaja mungkin, Ya, tanpa sengaja, terus keterusan, Bang, sampai sekarang jadi profesi. betul sampai sekarang. Boleh cerita nggak, Bang, struggle-nya? Kan kalau dulu kok tiba-tiba kan sekarang medsos sudah banyak, terus juga banyak media-media kayak YouTube, ya kita bisa membuat podcast kayak gini. Kalau dulu tuh gimana sih, Bang? Caranya dari dari Univ terus ke radio itu gimana sih ceritanya? Ya waktu itu apply, ya syukurlah keterima. Jadi dari radio itu saya memang. Jadi dari radio itu terus kemudian ya acara-acara kampus juga aku beberapa kali nge-MC. Terus ya dari situ mulai Mas bisa nggak nge-MC. Jadi intinya adalah MC itu pekerjaan ya mungkin sama kayak industri kreatif ya. Teman itu adalah rezeki. Jadi berbanyak teman. Oke, relasi. Betul, relasi. Jadi Benar. jobku mayoritas itu adalah dari teman. Jadi mulai opening waktu itu ada Circle Cafe, waktu itu masih ada Ria Jenaka, waktu itu masih ada Amsterdam, apalagi ya, beberapa cafe itu aku pernah MC di situ lah. Dan ya waktu itu puncaknya aku MC acara tahun baru ya di brew house lah ya, beer house lah. Sekarang sudah tutup beer house-nya. Ya di situ aku mulai benar-benar oh ya wis lah, berarti ini mungkin oke lah ini untuk aku jadikan profesi keterusan. Sebelum ke Suara Surabaya ada lagi nggak? Oh ya sempat. Jadi kalau diruntut ya 2012 awal 2000 sampai 2015 akhir. Jadi ya 3 tahun 11 bulan ya 4 tahun kurang lah. Itu aku di Kalimaya. Jadi selama kuliah aku di Kalimaya Baskara. Terus pindah ke Surabaya waktu itu fresh graduate itu sempat di Jawa Pos lalu digeser ke DBL. Basketnya anak SMA wes. Terus ya wes dari situ 5 tahun 2015 terus 2020 itu harusnya tuh aku naik pegawai tetap. Terus lockdown. Nah waktu itu perusahaan itu kan perusahaan event ya. Karena perusahaan event ya tidak bisa event, sponsorship pun akhirnya nggak masuk ya karena lockdown, eventnya cancel semua 2020. Ya wes harusnya aku perpanjangan kontrak lah, kok malah kan layoff waktu itu. Oke. Terus habis itu sempat pulang ke Malang, merintis media online di Malang 2020. Waktu itu sempat jalan terus 2000 ya ibu lah ya wis. Ibuku bilang ayo golek maneh, cari lagi gitu kan. Maksudnya waktu itu kita sudah berjuang keras untuk supaya kamu bisa sampai lulus. Ya coba lagi cari. Ya ibuku kebetulan ya sebetulnya itu media itu jalan, cuman ibuku berprasangka wis toh coba cari lagi. Ya wis saya apply dan keterima di SS sampai sekarang.
Berarti masuk SS tahun 2000 2021 Januari. 1 Januari. Itu masih posisi Covid juga kan, Bang? Ya, Lagi posisi Covid juga. Oke, berarti kalau boleh tahu nih, Abang ini anak keberapa dari keluarga ini? pertama dari 3. Pertama, dari 3. Oke, jadi support dari keluarga itu juga memang Oh besar iya, ya? betul. Luar biasa. Cuman ya itu, dan sebetulnya dulu lulus kuliah tuh sempet tes masuk ke Adidas waktu itu. Ah, Oh iya, karena aku hobi sepatu, hobi sneaker lah. Sempat hampir keterima di Adidas, Adidas Indonesia. Aku bener-bener wawancara terakhir, pada akhirnya gak jadi diambil. Terus akhirnya ibuku bilang, wes soalnya golek kerja aku sing cedek-cedek ae. Oke. Dan soalnya waktu itu pendapatan Semarang dan Jakarta waktu itu. Hmm. Ya wes, ya terus ya sudahlah. Itu salah satu penyesalan ya, karena bayangkan bekerja di bidang yang sangat kamu suka, Ya. menekuni hobi. Wow, mantap banget. Tapi gini Bang, oke, kerja di tempat yang sesuai passion kita Ya, atau hobi ya. kita. Nah, tapi sekarang ini penyiar radio, apa sekarang jadi passion, hobi atau jadi ya pekerjaan? Atau gimana Bang? Penyiar itu di satu sisi adalah dibilang passion, yo aku seneng ngomong, tapi pada akhirnya aku bisa bilang kalau kamu menekuni passion Heeh. belum tentu jadi pekerjaan. Kenapa? Karena hobi yang dijadikan pekerjaan itu ketika kita masuk gini, hobi itu adalah dimana kita meluapkan rasa capek. Ya aku hobi dengan sneaker, ya aku lek capek ya aku jalan-jalan pakai sepatuku. Aku sekarang hobi dengan sepeda fiksi, yo ketika aku suntuk ya aku akan goes gitu kan. Cuman ketika itu jadi profesi, lek bagiku ya itu hobi tidak akan kita nikmati sepenuhnya. Oke. Nah, jadi waktu itu aku hobi ngomong ya. Jadi ketika kembali masuk ke dunia penyiar, ketika aku sekarang MC, bagiku ini MC dan penyiar sudah bukan hobi lagi, tapi ini adalah semacam profesi. Ketika kita masuk ke dalam suatu profesi ya kita total di situ lah. Oke. Nah, gitu. Jadi beda lah. Hobi akan tetap kujadikan hobi, Heeh. tapi kalau pekerjaan ya akan tetap kujadikan pekerjaan, karena yo pekerjaan itu ya bikin kita hidup satu dan kita dituntut profesional di situ. Kalau hobi kan karena kesenangan. Tuh. Kalau kita nggak senang kita nggak akan jalan. Jadi Betul. ketika profesi kamu jadikan hobi atau berawal dari hobi, ketika kita tidak bisa memisahkan mindset antara hobi itu senang-senang dan hobi itu pekerjaan, itu berantakan. Kan Gitu, Cok. bakalan sulit banget Ya, kerja itu soal mental soalnya. Oke, Bang, kalau penyiar nih, Hah. kalau penyiar apa sih Bang poin utamanya buat jadi penyiar? Poin utama untuk jadi penyiar adalah kita harus memposisikan diri sebagai pendengar, dan kita harus bisa menyampaikan apa yang dibutuhkan dan diinginkan oleh pendengar. Oke. Gitu. Dulu ketika aku di Kalimaya, orang yang mendengarkanku itu karena mereka butuh dihibur. Jadi ya aku akan menjadi seorang tanda petik lelaki penghibur. Nah, ya kan. Dalam konteks positif ya. Via suara. Via suara, lelaki penghibur betul sekali. Karena visualnya Bang. Nah, cuman kalau sekarang adalah SS ini radio informasi. Jadi yang aku akan menjadi penyiar yang memberikan informasi untuk pendengarku. Oke, jadi memposisikan diri sebagai penghibur bagi para pendengar. Betul. Oke, jadi karena kan nggak banyak sekarang, apalagi Bang Ya. di media sekarang itu radio ataupun penyiar itu juga nggak mungkin nggak se-hype dulu. Apa itu yang dirasakan sekarang Bang? Apa Itu gimana? real. Jadi gini, aku pernah bekerja di industri koran, di mana koran sekarang meredup. Yep. Sekarang gue bekerja di industri radio, di mana pesaingnya banyak dan ada potensi meredup juga. Oke. Nah, bagaimana terus untuk industri ini bisa survive? Yo kembali ke entitas yang ada di dalamnya. Jadi yo aku ketika menjadi penyiar, yo aku akan total di situ. Ketika segini, tidak semua orang mendengarkan radio, tapi ketika sekali mereka mendengarkan radio, itu penyiar itu harus total di situ. Di situ dibutuhkan komitmen kan. Jadi semisal kita, ya sampai aku penyiar males-malesan, Mas, halo pendengar, selamat sore, orang gak niat kan. Iya. Sekalinya ada orang mau menyalakan radio, terdengar suara yang nggak niat itu, mereka akan mematikan radio dan meremehkan radio. Oke. Di situ yang butuh komitmen. Jadi itu yang dipegang teguh, bahwa menjadi seorang penyiar di era sekarang itu berat banget. Kenapa? Karena kita dituntut untuk selalu bagus, kapanpun, dalam kondisi apapun.
Jadi suatu saat pendengar kita itu mendengarkan kita dalam top perform, kita full ingin menghibur mereka. Lebih ke situ sih. Jadi dan itu mindset itu yang dulu pernah ku dapatkan ketika paski. Mau capek, mau hujan, mau apapun, wayah latihan ya latihan. Latihan. Sama seperti pengibaran. Apapun kondisinya, pusaka, bendera pusaka atau waktu itu itu kan bukan bendera pusaka ya. Tapi kan kita tetap menganggap bendera tiruan merah putih yang sekarang yang kita pakai pengibaran dan penurunan itu adalah benda yang paling berharga. Betul. Ya, komitmen untuk melindungi itu, komitmen untuk untuk bisa membuat upacara pengibaran dan penurunan berjalan lancar itu yang masih ku pegang teguh sampai sekarang. Oke. Karena kita latihan berbulan-bulan demi satu tujuan itu kan. Ya, itu cuma 3 menit loh. 3 menit pengibaran. Betul. Ya. Oke, berarti itu secara tidak langsung membuat atau menjadikan sampean di pekerjaan itu berpengaruh kayak gitu, Bang. Ya, itu mental itu dan sekarang ada di alam bawah sadar. Jadi komitmen itu. Jadi misal anggapnya untuk datang ke podcast inilah. Aku janjian dari Bang Dodon Chip jam 6:30 ya wis. Ya aku akan mengatur waktuku gimana caranya. Aku setidaknya jam 5 itu sudah sampai Malang. Oke. Ya wis, jadi nanti soal gimana nanti ya urusan nanti. Yang penting di jam janjian aku sudah ada di tempat. Oke, siap. Itu sing bener-bener aku pegang teguh sampai sekarang. Jadi aku sekarang rotok mangkel ambek wong sing ngaret. Sing ngaret. Ngomong OTW tapi masih mau mandi? OTW atus. OTW mu kurang detail, harus didetailkan ngono loh. Ya gitu loh. Itu dan itu cara paling mudah untuk menghargai orang lain. Oke. Janjian jam 4 ya. Dan datang jam 4. Syukur-syukur jam 4 kurang 15. Oke, janjian jam 4 tapi jam 4 baru jadi ya sido. Iya. Ya boy. Dan iki sing ya apa ya? Aku kebiasaan janjian. Di era waktu itu aku kan hidup peralihan antara janjian manual. Oke. Jadi ya apa jam piro? Jam 3. Ya wes jam 3. Wes tanpa perlu ngabari. Sama janjian dengan via WhatsApp BBM waktu itu. Nah, jadi itu yang ke mindset di otakku adalah gini. Aku janjian sama Bang Jojon untuk podcast ini itu sudah 1 minggu atau bahkan 1 bulan yang lalu. Oke. Cip tanggal saat ini jam saat ini kon iso. Oke, iso Bang. Ya wes, kita nggak perlu banyak konfirmasi. Jadi kayak semisal tadi hari ini pun aku Bang Jojon mengabari Cip sepurane rada mundur ya. Oke Bang, aman. Wes, jadi aku kayak ketika kita sudah berjanji, sudah ngedip waktunya orang lain, ya kita berkomitmen di situ. Oke. Ngono. Kak sing sito lho gak perlu tak takoni itu. Oleh sito ya sito kan karo banyak ngono lho, tidak ada perubahan. Mewakili banget ya sini. Iya dong. Itu kan memang karena sekarang bahasan rame di media sosial Gen Z. Mungkin sekarang Bang, karena sampean sudah berkecimpung di dunia penyiar juga udah lama, kan juga mungkin ada senior sampean atau sekarang ada juniornya sampean juga. Ada nggak sih Bang perbedaan di dunia kerja antara Gen Z mungkin itu yang baru lulus langsung kerja atau sama senior sampean atau bahkan sampean sendiri itu gimana di dunia kerja itu gimana Bang? Aku nggak ngerti ya, cuman umumnya yang gini. Satu hal yang pasti adalah jangan langsung berekspektasi mendapatkan gaji besar. Oke. Wis, satu itu yang benar-benar harus ditanamkan. Duit itu akan mengalir kok. Aku nggak bilang aku dapat proses yang soro, ya oke lah aku memang soro dan dipikir-pikir ya aku lah apa sih aku biar soro. Maksudnya aku pernah digaji sangat kecil. Tapi seiring berjalannya waktu itu bertumbuh loh, gitu loh proses. Dan itu butuh proses. Dan aku sih berharapnya adalah anak-anak zaman sekarang itu menghargai proses. Jadi kalau sekarang gajimu kecil, ketika kamu konsisten di situ, siapa tahu 3 atau 5 tahun ke depan gajimu akan tinggi. Oke. Tapi ketika kamu dalam 3 tahun 5 tahun gajimu pancet, sing salah kon. Berarti skillmu stuck di situ, kan begitu. Oke. Aku hati nambahi udah ke Gen Z. Nah, itu sing yang benar-benar harus ditekankan ya. Jadi gaji betul. Cuman oke lah. Oke, ini gak cukup. Cuman bidang ini kamu suka nggak? Bidang ini kamu attach nggak sama itu ya? Semisal dengan tekanan kerja, dengan apapun lah itu. Dan apalagi zaman sekarang perasaku ya lebih banyak informasi terkait lingkungan kerja. Oke. Jadi ketika kamu cari kerja, gaji ya oke lah itu tapi ketika kamu sudah masuk dunia kerja ada satu hal yang lebih penting, benar-benar lebih penting dari gaji.
lingkungan kerja, gajimu dhuwur, konco kerjamu toksik, bosmu nggak masuk. Serius, percuma. Gajimu yang besar itu malah justru kamu pakai untuk menyembuhkan mentalmu. Oke. Oh, jadi kita tahu kadarnya kita kapan terus bakalan berproses di situ, kapan waya untuk menarik diri, kita yang tahu kan. Betul. Kayak gitu. Betul. Kita lihat lingkungannya seperti apa, terus kita lihat kondisinya kerjaan seperti apa, kayak gitu-gitu kan. Berarti sekarang udah beberapa tahun di penyiar. Mungkin sekarang domisili mana, Bang? Surabaya. Jadi ini tadi dari Surabaya ke Malang. Betul. Malang. Dulu di Sawo Jajar. Sekarang udah berkeluarga, rumah pun di Surabaya. Di Surabaya, tapi mudikku ya nang Sawo Jajar. Oke, tapi mudik ke sini. Iya, mudik ya. Mudik ke sini. Oke, lewat tol. Oke, kalau boleh tahu, Bang, di Surabaya nih, kan banyak kota terbesar, salah satu terbesar kan Surabaya sama Malang nih. Kalau di Surabaya, struggle nggak sih, Bang, buat anak-anak yang mau kalau ngerantau juga ke Surabaya, itu juga kalau mau jadi penyiar itu step by stepnya gimana sih, atau ngelamar dulu kah atau gimana? Karena termasuk entertainment juga. Ya, MC jadi juga bisa jadi MC. Apakah penyiar itu bisa MC atau MC pasti jadi penyiar atau gimana sih? Nah, ini first yang perlu dipahami adalah tidak semua MC adalah penyiar dan tidak semua penyiar radio adalah MC. Padahal kan sama-sama dia public speaking. Betul, secara umum itu adalah public speaking. Cuman MC itu direct communication dengan penonton. Oke, I see. Nah, jadi aku ketika nge-MC, aku bisa melihat kalau iki penonton iki usianya segini nih. Guyonanku berarti ngikutin dong. Oke. Jadi ketika aku nge-MC acara konser, kan gak mungkin aku ngomong selamat datang Bapak Ibu sekalian, terima kasih sudah hadir di acara konser ini, silakan makanan di sebelah sana untuk, nah kan gak mungkin, backsoundnya gamelan kan, nengkong, nah kayak gitu. Jadi ketika aku nge-MC wedding ya aku akan menata diriku sedemikian rupa. Nah, tantangan menjadi seorang penyiar adalah kembali ke omongan, maksudnya sejalan dengan omonganku yang tadi, aku tidak bisa melihat pendengarku. I see. Jadi makanya penyiar itu harus total all the time, bener-bener all the time. MC iya, tapi ketika di panggung, ketika turun ya wis. Penyiar radio itu bener-bener all the time, apapun kondisinya, itu kita harus perform. Kenapa? Karena kita nggak pernah tahu pendapat orang lain loh. Dan salah satu bencana terbesar dari seorang penyiar radio adalah ketika kita siaran dan didengarkan, yang mendengarkan, lapo sih? Oke. Itu kita nggak ngerti loh. Iya. Cuma ketika nge-MC kayak positif nah kan ngerti, oke, aku langsung nge-switch guyonanku ke yang lain. Betul. Nge-switch ke yang lain. Atau mungkin ada instruksi dari panitia, Mas nanti gini ya. Penyiar enggak. Jadi kalau di SS itu sudah ada airtime-nya sendiri, ada schedule-nya sendiri. Aku harus nuntut di situ, dan gimana caranya aku sebagai seorang penyiar, aku benar-benar informatif di situ, dan apa yang aku sampaikan itu benar-benar ya masuk. Dan harus pintar-pintar memilih kata-kata, karena penyiar itu orang mendengarkan penyiar itu nyambi. Jadi mendengarkan radio itu bukan kegiatan, tapi itu adalah sambilan. Dari zaman dulu orang mendengarkan radio itu sambil menyetir, sambil masak, sambil opo. Jadi pemilihan kosakata itu benar-benar cocok. Jadi aku nggak mungkin pada suatu hari ada sebuah mobil yang masuk sungai, enggak ngono. Jadi di SS adalah kawan di tol Surabaya Sidoarjo kilometer 752 ada mobil masuk sungai karena pengemudinya mengantuk. Selesai. Jadi tidak ada kata-kata yang flowery berbunga-bunga. Kawan tahu nggak sih kalau kita berkendara sambil mengantuk itu berbahaya loh. Contohnya, males kan? Kalau sampai kayak gitu, aku nyetir. Nah, kan ya situ. Boleh nggak sih Bang, satu beat openingnya sampean? Coba, satu beat openingnya sampean. Cek. Kita dulu kan Bang? Ya. Oke. Baik, selamat sore kawan, saya Ajib Syahrian. Kita lanjutkan informasi yang tadi sudah disampaikan di jam sebelumnya, kalau ternyata ada mobil yang dibawa kabur kawan.
Dan untuk Anda semua yang berada di sekitaran Mojokerto, barangkali Anda melihat mobil Avanza plat N sekian. Kalau Anda melihatnya, kemungkinan itu adalah mobil yang tadi dilaporkan oleh pendengar sebelumnya, itu mobil sewaan, kemudian dibawa kabur oleh penyewanya. Mohon bantuan, dan sambil Anda kabarkan bagaimana kondisi di sekitaran Kota Batu, karena tadi informasinya ada kepadatan di sekitar alun-alun. Silakan WhatsApp kami di sini, line telepon kami di sini. Top global. Wes, itu 1 jam. 1 jam. Aku nyoba bang. Ya, oke. Harus konsisten nggak? Harus konsisten. Bahasanya ketata, kata-katanya ketata. Betul. Oke, coba. Kamera di situ. Selamat siang saudara-saudara. Mau Anda mau keluar, jangan lupa pasang seatbelt. Wah, angel bang. Konsistensi. Itu pengalamannya berbicara kayaknya bang. Tapi pertama kali memang aku nyoba public speaking itu keterbiasaan menurutku bang. Kita ngomong, kita menyampaikan informasi itu sebuah keterbiasaan. Gitu. Oke, Bang Ajib 2009 dari SMA 10 terus paskibraka kecantol paskibraka istilahnya. Ya, kecantol. Terus juga sempat merantau ke Surabaya dan akhirnya tinggal di sana, berkeluarga di sana, mudiknya ke Malang. Kebalik mudiknya ke Malang sampai sekarang penyiar radio. Kalau sekarang mungkin yang ditanya cita-cita banyak kan bang, apalagi kita ngomongnya di lingkup paskibraka, mereka mungkin ke TNI Polri segala macamnya. Kita ingin membuka pandangannya seluas-luasnya, banyak kok pekerjaan ataupun yang bisa menghasilkan terutama di luar itu kayak gitu. Apalagi di paskibraka ini nggak belajar cuma fisik aja gitu loh. Banyak public speaking juga kita belajar, terus kita adaptasi juga kita belajar kayak gitu. Nah, ada nggak sih bang pesan-pesan buat adik-adik, teman-teman atau yang pengen jadi penyiar atau bahkan pengen daftar penyiar, itu gimana sih caranya? Mungkin bisa disampaikan. Jadi kalau gini, paskibra itu ketika kita masuk ke dunia sehari-hari, sebetulnya sama seperti pelajaran matematika. Tidak semua hal itu kita terapkan. Soalnya kita tidak mungkin beli es teh jumbo menggunakan teori sin cos. Iya, betul. Contohnya begitu. Sama seperti paskibra. Kita BBB, tidak mungkin kita ke Indomaret, Mbak, bayar, kan nggak? Gak mungkin. Nah, gitu. Mungkin. Jadi, yang ku dapatkan menjadi seorang paskibraka adalah bagaimana mentalku terbentuk di sini. Terlepas semisal memang pengen jadi polisi, jadi TNI, masuk angkatan, STPDN, oke, nggak apa-apa. Paskibra itu adalah jalur yang cocok untuk Anda. Cuma di sisi lain, masuk paskibra itu itu modal untuk di sini. Untuk di sini. Dan sama ini. Balik lagi jam. Masalah waktu, coy. Serius. Dan itu krusial. Masalah mindset adalah bagaimana kita berkomitmen terhadap bidang yang kita tekuni. Masalah waktu adalah bagaimana kita menghargai orang lain, terutama diri sendiri. Like kita janjian, kita datang tepat waktu, kita berarti menghargai diri sendiri. Like wongnya telat, itu urusannya deh. Tapi like gini, kalau kita sering janjian sama orang dan kita sering tepat waktu, wong itu sungkan deh. Nah, padahal dia akan tepat waktu, dan itu menularkan budaya yang baik. Jadi masalah dua hal itu yang paling utama. Dan perasaanku ya, dari sekian banyak anak-anak paskibra, baik yang masuk PPI, baik kota, provinsi, ataupun yang bahkan masuk di satuan tok di SMA, mungkin barangkali hanya 5% dari mereka yang akhirnya lanjut ke angkatan. Sebagian besarnya adalah kita kembali ke kehidupan kita masing-masing di rumah sama orang tua, kuliah, kerja, mungkin yang sudah berkeluarga ya berkeluarga. Nah, tapi dari 95% itu orang-orang yang masuk ke lingkungan sosial tidak di angkatan, itu mereka keluar dari paskibra atau lulus dari paskibra membawa mentalitas itu, dan harapannya adalah itu mentalitas baik. Jadi itu yang harus ditekankan, bahwa paskibra itu membentuk mental. Membentuk fisik iya loh, pasti. Tapi pas latihan, selesai latihan mangan terserah. Sakar pribadi masing-masing. Itu yang paling penting. Ketika kita bekerja, aku pun ketika menginterview calon bawahanku pun ledek ngaret iki wis gak masuk. Poin pertama adalah ketepatan waktunya. Betul. Oke, Bang. Bang Ajib 2009 penyiar radio, pesan-pesannya juga sudah disampaikan. Kalau mau penyiar, teman-teman, karena sekarang ada adik juga banyak yang mulai menonjolkan public speakingnya, Bang. Mudah-mudahan bisa apa yang seperti kita harapkan, senior kita harapkan. Terus yang terakhir nih, Bang. Ini
bom waktu siapapun yang datang ke sini. Oke. Pantun bang. Atau enggak kata-kata hari ini? Terus bang. Sorry. Kamera sebelah sana atau sebelah sana? Ini lah katakan tadi aku bingung ya. Kenapa kataku siaran itu tidak formal ya? Pakai di sini MC-an ke MC-an weddingan ya. Oke. Boleh biar lebih jelas mic-nya diarahkan ke atas. Nice. Nice. Oke. Biar tertancar kata-kata hari ini bang. Guys, percayalah. Roda itu berputar. Kadang di bawah, kadang bani bocor, kamu muter-muter. Solusinya apa? Jadilah pihak yang memutar roda itu. Karena jadilah pihak yang memutar roda itu artinya apa? Nasib ada di tanganmu sendiri. Top Global Bang Ajib 2009. Dan terima kasih Bang udah datang. Terima kasih. Diambil yang perlu, yang nggak perlu ya wis lah. Bebas lah ya. Terima kasih. Terus kita bakalan ada bintang-bintang tamu lagi. Bang Ajib, terima kasih banget. Wis Dari Surabaya ke Malang buat ini aja. Mantap. Berbaris, berbincang bareng channel Inspiratif episode 8 Bang Ajib 2009, seorang penyiar radio. Terima kasih.